Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum perkenalkan, saya Mutia Pariman dari Teknologi Regas Informasi Universitas Diponegoro dan di sini saya akan menjelaskan mengenai I2C bus dan sensor integration. Yang mana dalam pembuatan video ini saya dalam untuk pemenuhan sebagai tugas dari praktikum sistem embedded. Dan langsung aja kita menuju materinya, yaitu yang pertama adalah dasar protokol I2C. I2C Integrated Circuit adalah protokol komunikasi serial sinkron dan bidireksional, hanya membutuhkan dua jalur sinyal SDA serial data dan SCL serial clock, memungkinkan banyak perangkat terhubung dalam satu bus bersama. Topologi bus arsitektur shared bus atau lebih master mengontrol komunikasi. Sementara banyak slave sensor oleh EEPROM RTC berbagi jalur SDA dan SCL yang sama. Setiap slave memiliki alamat 7 bit per unit. SDA serial data yaitu data bidirectional untuk transfer byte. SCL serial clock sinyal clock dari master untuk sinkronisasi kecepatan standar 100 kHz standar mode 400 kHz pas mode hingga 3,4 kHz atau sebagai high speed. Fisika bus dan open drain and pull up resistor. Output open drain memungkinkan beberapa perangkat berbagi satu jalur bus. Tanpa pull up resistor, SDA atau SCL tidak dapat mencapai logika high. Nilai RP minimal sama dengan VCC min V voltmeter dan per LOL dan RP max. Kapasitasi bus memperlambat ritme time-nya. Perhitungan RP min mencegah arus berlebih saat output low. RP max ditentukan oleh rise time maksimum dan kapasitasi bus load si bus untuk 3,3 volt RP 2 sampai 2K volt. Efek kapasitansi bus. Kapasitansi bus yang terdiri di memperpanjang ritme rise time. Torsi sama dengan RP dikali C bus. Membatasi kecepatan maksimum I2C, kabel panjang dan banyak perangkat meningkatkan C bus yang mana digunakan dalam lebih kecil atau buffer I2C. Anatomi transaksi I2C. Start and stop controller condition. Start SDA turun saat SCL high, stop SDA saat naik SCL high. Adalah kondisi tersebut diawali dengan dan diakhiri setiap transaksi I2C di bus. Addressing 7 bit dan 10 bit. Mode 7 bit mendukung hingga 128 alamat, mode 100 bit mendukung hingga 1024 alamat. STM di kedua hal menggunakan form 8 bit kurang dari 1, sedangkan ISP IDF menggunakan alamat 78 asli. 7 bit asli. Read write bit. Bit ke-8 setelah alamat menggunakan arah transfer 0 dan write master to slave. Serial komunikasi konfirmasi mayalah sayang. Kesalahan R atau bit menyebabkan kegagalan komunikasi. Egg atau neck heart shake. Setelah setiap byte slave menarik STLO ACK sebagai konfirmasi jika STA tetap high atau NACK terjadi error, alamat sah tidak diterima atau slave tidak berespons. Nyala lanjut I2C. Fitur protokol tingkat lanjut pre-prepared start untuk atomic register rate tanpa melepas bus dan clock switching untuk sinkronisasi master slave yang andal. Repeat start. Kondisi repeat start memungkinkan master menjaga start
baru tanpa stop terlebih dahulu, menjaga pemilihan bus untuk kooperasi baru register secara atomik, dan mencegah interupsi dari master lain. Clock stretching. Saya menamai Law untuk menunda clock master saat membutuhkan waktu pemrosesan data penting dalam desain driver I2C. Diberikan waktu pasti akan durasi dan fitur clock stretching dilakukan di ESP32 atau STM32 HAL. Konfigurasi I2C pada ESP32. ESP32 menaruh fleksibilitas tinggi melalui GPIO metrik untuk menetapkan pin 12 inch secara dinamis. Mendukung dua bus I2C independen dengan atrisi internal serta sinkronisasi waktu via SNTP untuk logging data sensor yang akurat. GPIO metrik dan dual bus. GPIO menggunakan pin I2C tidak fleksibel ke GPIO manapun, mendukung secara paralel untuk multi sensor. RTC dan SNTP sinkronisasi. Integrasi RTC internal ESP32 memungkinkan time stepping data sensor. Sinkronisasi STP32 memungkinkan akurasi waktu real time untuk sistem logging dan I2C berbasis cloud. Inisialisasi moderator ESP out. Kode modal menggunakan I2C program config dan I2C driver install untuk instalasi bus atau stack SCL dan pull up internal. Konfigurasi I2C pada sistem kedua yaitu dengan polling terhadap DMA, bus scanning, dan contoh kode DMA. SMP kedua library menyediakan 3 metode komunikasi I2C polling, interrupt, dan DMA. Setiap metode memiliki keunggulan tersendiri tergantung membutuhkan real time, efisiensi CPU, dan konektivitas aplikasi tersebut. Ekosistem sensor I2C. Berbagai perangkat dan sensor I2C dapat digunakan dalam sistem embedded I2 masing-masing dengan alamat dan tujuan spesifik. PMMPU 6050 untuk suhu tekanan kelembapan yang ketika di kotak MPU IMU 30 dat aksis giliran ke akselerometer SSD 1306 driver OLED display RTC tinggi dengan kompensasi suhu AT24C32 itu non volatile storage. Yang di sini itu hanya memiliki 8 bit untuk kontrol LED. Dengan spesifikasi, semua sensor beroperasi pada 3,3 volt atau 5 volt, kecepatan 100 sampai 400 kHz, pull up antara 4,7 kHz direkomendasikan untuk multi sensor bus. Troubleshooting error recovery. Bus hang recovery yaitu dengan manual clock balancing untuk membebaskan slave yang mengandung reinisiasi bus setelah reset. Noise ketika ada sinyal. Kabel panjang meningkatkan kompetensi bus dengan memperlambat reset time menggunakan pull bus lebih kecil atau buffer I2C untuk jalur panjang. Address confidence. Konfig alamat pada multi sensor setup digunakan untuk scanning pada direksi semua device alat dan pastikan setiap slave memiliki alamat unik dibanding dengan logic analyzer. Untuk verifikasi sinyal SDA atau SCL perkara SDA atau NACK, timing dan error counter pada driver STM32. Banyak integrasi ESP32 Wi-Fi accuracy sensor, real time control dan interfacing untuk STM32, dan ketiga sinkronisasi dan fusi data. Terima kasih. Mungkin yang bisa saya sampaikan mengenai teori dari I2C sensor itu sendiri. Kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke
praktikum yang sebenarnya. Let's go. Pada percobaan kali ini kita menggunakan STM32 dan juga ESP32 untuk menghidupkan sebuah LCD dari LCD TFT SPI dengan metode SPI. Jadi di sini STM itu sebagai penerima datanya dan untuk ESP itu sebagai pengirimnya. Dan coba buka dulu, liatin dulu. Program kali ini kita menggunakan STM32 dan juga ESP32 yaitu sebagai sebagai koneksi antar mikro. Dan di sini ini STM32 di sini sebagai pengirim, sebagai penerimanya melalui debugger ini, dan juga untuk ESP32 itu sebagai pengirimnya. Nah, jadi untuk hasil output yang akan dimunculkan pada LCD itu adalah seperti ini. Ada output yang akan dihasilkan dari LCD dari model TFT yaitu adalah seperti ini. Dia akan menampilkan tulisan automation dan juga engineering secara bergantian. Dan di sini ini kita menggunakan dua ya nih tulisannya, dan warnanya juga akan berubah mengikuti dari tulisannya. Di sini kita jadi menggunakan dua mikro ya komunikasinya, yaitu STM32 dan juga ESP32. Seperti itu. Ya, jadi pada percobaan kali ini kita menggunakan LCD TFT dengan menggunakan microcontroller yaitu ESP32 sebagai microcontrollernya. Dan di sini untuk programnya ini adalah contoh dari program yang dipakai, dan di sini setelah di running seperti ini dia akan menunjukkan pada serial monitor yaitu teks yang akan dimunculkan di LCD-nya, dan yang akan dimunculkan yaitu adalah berupa tulisan seperti ini. Dia akan berubah-ubah dengan konfigurasi yang sudah ditentukan seperti ini. Jadi LCD yang kita pakai itu adalah LCD dengan jenis TFT SPI. Udah.